Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kesempatan yang baik ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai pemberitaan firman Tuhan, maka saya berdoa, saya berharap kita semua jemaat Tuhan yang terkasih dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada pagi hari ini atau pada kesempatan yang baik ini, kita sama-sama akan belajar tentang salah satu halangan dalam berdoa. Seperti kita ketahui, seringkali kita jemaat Tuhan yang terkasih berdoa, namun seringkali juga kita menanti-nanti jawaban dari Tuhan. Bahkan mungkin sudah sekian lama kita berdoa kepada Tuhan, namun kita belum mendapatkan jawabannya. Maka pada kesempatan yang baik ini, kita mau melihat salah satu halangan untuk doa kita supaya dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, tidak mau menolong orang yang butuh pertolongan. Seringkali di dalam kehidupan nyata, kita lebih senang menerima pertolongan atau menerima kebaikan daripada orang lain. Walaupun sebenarnya di ayat Alkitab banyak yang mengingatkan bahwa kita lebih berbahagia, kita lebih bergembira untuk memberi daripada menerima. Atau firman Tuhan yang lain yang mengatakan bahwa janganlah kita menimbun harta di dunia ini. Atau juga karena Tuhan juga mengingatkan bahwa mencintai uang adalah sumber dari kejahatan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjang pendapat tersebut di atas. Namun pada pagi hari ini Tuhan ingin merubah pikiran dan paradigma kita supaya kita juga mau memberi pertolongan atau memberikan bantuan kepada mereka yang lemah dan menjerit kepada kita, terutama mengingat keadaan saat ini di mana COVID-19 sudah banyak membuat orang menjadi kehidupannya begitu berat, begitu susah. Ya, dari ayat ini sangat sekali memberkati kita, sangat mengingatkan kita bahwa kita harus peduli kepada jeritan kepada orang lain. Ya, bahkan atau untuk itulah makanya Tuhan mengaitkan doa kita dengan permohonan orang yang menjerit kepada kita. Mari kita lihat di Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban. Jadi saya ulangi lagi. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Jadi ayat ini memang keras mengingatkan kepada kita. Kalau kita tidak mau mendengarkan permohonan, jeritan, tidak mau melihat saudara-saudara kita yang dalam kesusahan, maka Tuhan mengatakan ia tidak akan menerima jawaban. Jadi jelas Tuhan menghendaki kita berbuat baik, yaitu menolong sesama kita. Tetapi seringkali kita tidak mampu melaksanakannya, karena juga Paulus mengatakan seringkali aku ingin berbuat baik, tapi nyatanya yang aku perbuat adalah justru yang jahat. Kita tahu yang baik dan harus yang kita lakukan itu, bahkan seringkali kita juga menundanya, atau bahkan sama sekali kita mengabaikannya. Padahal firman Tuhan mengatakan menunda perbuatan yang baik itu adalah dosa. Dan itu dapat kita lihat di Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi seringkali kita melupakan ayat ini. Kita kadang-kadang kedatangan orang yang memohon pertolongan kita mampu melakukannya, tetapi seringkali kita menundanya, seringkali kita mengabaikannya. Terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan yang sering timbul di dalam otak kita atau di dalam pikiran kita. Misalnya, apakah nanti kalau kita berbuat baik, dia akan membalas kebaikan kita? Padahal jelas firman Tuhan mengatakan, kalau kita berbuat demikian, apa bedanya kita ini dengan orang dunia? Iya kan? Kita lihat di Lukas 6 ayat 32. Jika kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Jadi kalau kita berbuat baik, lalu kita selalu mengharapkan ada pertolongan, walaupun bukan dari dia, tapi dari orang lain misalnya, maka Tuhan mengatakan kita, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga
orang-orang yang mengasihi mereka. Ya, jadi Tuhan ingin kita sebagai jemaatnya satu langkah di depan. Ya, kalau orang dunia itu selalu mereka mungkin bisa mengasihi sesama mereka, tetapi di dalam hati mereka terus berharap akan mendapatkan balasan. Sedangkan untuk jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan menginginkan kita untuk satu langkah di depan mereka. Atau bisa juga karena posisi kita, karena kita dalam kekurangan, kita sendiri dalam masalah besar. Kemudian mampukah kita menolong orang yang mempunyai masalah yang lebih besar lagi daripada kita? Inilah dilema yang seringkali di dalam kehidupan kita. Apakah kita berani mengambil resiko dengan membantu orang terlebih dahulu, kemudian kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, atau sebaliknya, kita abaikan mereka, kita dahulukan kepentingan kita. Mari kita lihat di Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Jadi kalau kita mau menabur, selalu kita berpikir ada angin kencang akan bertiup, sehingga benih yang kita taburkan tidak akan tumbuh di tanah yang kita harapkan, maka kita tidak akan pernah berbuat kebaikan. Ya, dan siapa menanti melihat awan tidak akan juga menuai. Ya, jadi kalau kita selalu berpikir, khawatir apa yang akan kita lakukan itu akan mendatangkan kerugian buat kita, maka firman Tuhan yang mengatakan burung pipit udara juga dipelihara Tuhan itu harus kita perhatikan dengan baik-baik. Masakan burung pipit saja di udara dipelihara oleh Tuhan, sedangkan kita jemaatnya, umat kesayangannya akan dibiarkan begitu saja. Tidak mungkin, bukan? Namun itulah yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Apa sebabnya hal-hal tersebut dapat terjadi? Yang pertama, jelas karena kita kurang percaya, iman kita kurang kuat, kurang tebal dalam menghadapi suatu pergumulan. Seringkali kita dapat mengatasi pergumulan kesesakan yang sifatnya mungkin kecil menurut pendapat kita. Tetapi kalau itu pergumulan yang besar, maka itu seringkali menggoyahkan iman percaya kita. Ya, jadi memang contoh-contoh dalam kehidupan ini dapat kita lihat misalnya di Alkitab juga digambarkan oleh seorang janda yang berasal atau yang tinggal di Sarfat, yang dapat kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 12 pasal 12. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Jadi cerita ini juga sering kita dengar, yang mencerita bahwa ada seorang janda beserta anaknya yang benar-benar hidupnya dalam keadaan kekurangan sekali. Jadi ketika di akhir sisa hidupnya dia hanya punya segenggam sedikit tepung dan minyak, maka Elia datang untuk memintanya. Nah, inilah pergumulan, tetapi ternyata kita tahu akhir cerita tersebut, janda tersebut mau memberikan rotinya dulu kepada Nabi Elia. Ya, sehingga dia juga akhirnya menjadi diberkati. Ya, di mana tepung maupun minyaknya tidak pernah akan habis sampai hujan datang. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Suatu perbuatan tentu akan diperhitungkan sesuai dengan ukuran yang kita pakai. Dengan berdoa, kebanyakan kita mengharapkan bantuan yang berasal daripada Tuhan. Walaupun tentu tidak selamanya. Tetapi satu hal yang jelas, jika kita ditimpa oleh suatu masalah tersebut besar, atau masalah tersebut tidak mempunyai jalan keluar, masalah tersebut dengan pikiran manusia sudah tidak ada harapan, maka kemana kita mau meminta? Kepada Tuhan, bukan? Atau misalnya kita suatu hari ditimpa oleh suatu penyakit di mana dokter sudah memvonis bahwa kita hanya bisa bertahan hidup beberapa bulan saja. Lalu kepada siapa kita akan mengadu dan meminta permohonan atau pertolongan? Tentu jalan satu-satunya adalah kepada Tuhan, bukan? Demikian juga jika seorang datang kepada kita dalam posisi yang lemah, yang sudah tidak berdaya.
Dalam posisi lemah ini bukan saja jasmani atau fisiknya saja, tapi dia sudah mengalami kelelahan, penderitaan yang panjang, yang luar biasa, sehingga menguras semua kemampuan hidupnya, baik itu jasmaninya maupun rohaninya. Tentu memang suatu masalah itu besar kecilnya tergantung daripada orang yang menghadapinya. Misalnya kalau orang yang kehilangan motor, mungkin bagi orang yang punya atau orang yang kaya, itu tidak menjadi suatu hal yang besar. Tetapi jika itu dialami orang yang hanya mempunyai satu-satunya motor yang merupakan kekayaannya, yang merupakan tempat dia bergantung untuk hidupnya, maka ini menjadi masalah yang besar atau masalah yang serius. Karena dengan hilangnya tersebut, maka mata pencarian tertutup sehingga keluarga tersebut terancam oleh kelaparan. Kalau demikian halnya terjadi, maka beratlah semua doa yang dikabulkan. Semua itu juga akan dilihat atau dipertimbangkan dari sisi Tuhan, karena Tuhan maha segala-galanya. Maka tidak ada persoalan bagi yang besar bagi Tuhan. Jadi hendaknya persoalan itu sekali lagi kita tinjau atau kita lihat dari sisi Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menentukan atau apakah doa-doa kita itu akan dikabulkan atau sebaliknya. Cerita tentang penolakan bantuan terhadap seseorang di dalam Alkitab juga dapat kita lihat. Misalnya dalam cerita orang kaya dan Lazarus. Kita lihat di Lukas 16 ayat 25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Ya, cerita kehidupan Lazarus ini juga saya rasa jemaat Tuhan yang terkasih sudah sangat sering mendengarnya, bahkan juga mungkin sudah menghafalnya. Ya, di mana Lazarus, seorang pengemis yang badannya penuh dengan borok, datang berseru kepada orang kaya yang sedang berpesta. Dia meminta sedikit makanan atau berkatnya. Tetapi orang kaya tersebut yang sedang berpesta, yang sedang kelimpahan berkat, sama sekali tidak mau menolong Lazarus. Bahkan borok-borok Lazarus itu dikatakan dijilat-jilat oleh anjingnya. Nah, ketika mati, maka dikatakan Lazarus langsung masuk ke surga di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya itu mati dan masuk ke dalam api kekekalan. Itulah suatu gambaran kalau kita menolak memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan di saat kita mampu menolongnya. Tetapi lagi-lagi dalam memberikan bantuan tentu hendaknya kita memakai hikmah yang berasal daripada Tuhan. Berdoalah meminta petunjuknya. Memang seringkali keadaan dunia yang jahat ini banyak orang yang berpura-pura miskin, meminta bantuan untuk misalnya kebutuhan pokok mereka, untuk kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka mendapatkan berkat dari Tuhan, mereka lupa. Malah mereka pergunakan berkat tersebut tidak pada tempatnya. Misalnya dia mulai membeli HP yang baru, makan di restoran yang mewah-mewah, yang enak-enak. Dia lupa bahwa tujuan daripada tadi permohonannya adalah untuk kehidupannya, untuk menjaga kehidupannya, untuk mengamankan kehidupannya. Namun, karena firman Tuhan, maka jemaat yang terkasih juga tidak boleh mengabaikannya. Itulah sebabnya, maka kita sebelum memberikan bantuan ataupun memberikan pertolongan kepada orang lain, mari kita berdoa meminta hikmat. Namun terkadang kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ingin melakukan suatu firman Tuhan, kita mencari-cari ke tempat yang tertentu. Misalnya mengenai pertolongan ini, selalu kita melihat di koran misalnya, wah ada banjir besar, ada gunung meletus, ada gempa bumi yang jauh daripada tempat kita. Lalu kita tergerak untuk membantunya. Itu bukan salah, jemaat Tuhan yang terkasih, itu baik. Tetapi jangan lupa juga, seringkali Tuhan mengirimkan orang-orang kepada kita yang dalam keadaan yang tadi saya sebutkan, yang sudah lemah, baik fisik maupun jasmaninya, yang sangat membutuhkan pertolongan. Nah, bagaimana kita memperlakukan mereka? Tentu, yang satu harus diperbuat dan yang lain jangan dilupakan. Ya, tentu kita juga harus ingat bahwa di lingkungan kita lah pertama-tama kita harus melakukan kasih atau memberikan pertolongan.
Ya, jadi dapat kita mulai dulu dengan keluarga kita, mengasihi anak-anak kita, istri kita, kemudian sanak saudara kita. Kemudian kita perluas lagi pertolongan itu dengan saudara seiman kita, lingkungan kita, dan seterusnya. Ya, inilah yang menjadi renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Amin.